Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu persekutuan keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Minggu Advent atau Minggu Penantian Tuhan Yesus yang kedua telah kita jalani hari ini. Dan membangun sebuah hidup dalam damai adalah syarat bagi orang-orang yang menanti kedatangannya. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kenyataan membuktikan bahwa berdamai adalah hal yang sulit, hal yang mahal dilakukan oleh banyak orang karena berbagai alasan, antara lain pertama karena egoisme dan kesombongan diri, karena merasa berkuasa. Oleh sebab itu orang merasa gengsi, orang merasa minder untuk berdamai dengan sesama. Padahal ada bikin salah besar, tapi selalu merasa diri benar. Kedua, ada yang beralasan sing bisa minta maaf sebab orang itu telah tiada atau sumeninggal. Tapi juga karena sing tahu orang yang pernah ketemu bikin salah for dia sudah ada di mana. Dan yang ketiga, ada yang bilang bahwa mau berdamai, mau minta maaf, tapi seng diterima atau seng digubris. Persekutuan keluarga yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, dari berbagai alasan yang disebutkan di atas, ada beberapa penjelasan teks yang mau disampaikan kepada kita semua di Advent yang kedua ini. Yang pertama, pada ayat 23 hingga 24 di situ dikatakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudara-saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini Tuhan Yesus mengedepankan pentingnya berdamai, pentingnya baku baik dengan orang yang menjadi korban perbuatan jahat sebelum orang itu pergi membawa persembahan kepada Tuhan. Banding Imamat 3 pasal 5 dan 7. Di sini Tuhan Yesus mengingatkan seseorang yang mau mendapatkan berkat pengampunan, yang mau mendapatkan keselamatan dari Tuhan Allah, maka ia lebih dulu berdamai atau meminta maaf baku baik dengan sesama yang ditindas, yang disakiti. Ia harus berusaha memulihkan hubungannya, baru ia bertemu dengan Tuhan, atau ia beribadah kepada Tuhan, atau ia mau berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, ayat 25 hingga 26 dikatakan, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat ini mau menjelaskan bahwa pentingnya berdamai supaya menghindari diri dari jerat hukum yang berlaku. Biasanya upaya mediasi dilakukan oleh pihak pengadilan, tetapi juga merupakan inisiatif dari orang yang merasa bersalah, dan itu meniadakan sanksi hukum ketika upaya damai itu berhasil, sebab kalau tidak, penjara, buik atau sel menjadi tempat bagi orang yang bersalah. Di sini sebenarnya Tuhan Yesus bicara juga, Bapak Ibu saudara-saudara, tentang akhir zaman, di mana seseorang akan masuk ke dalam penghukuman kekal atau seseorang akan diselamatkan. Dan penjara, sel atau buik adalah lambang dari neraka kepada orang-orang yang merasa berkuasa, kepada penindas. Tapi kalau berdamai, memohon ampun, baku baik, maka itu melepaskan segala
masalah yang sementara melilit, melepaskan kesombongan diri, maka Tuhan berkenan mengampuni dan menyelamatkan. Bapak Ibu, persekutuan keluarga yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan ini adalah kebutuhan ketong semua dalam kesiapan menanti kedatangan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudara, ada beberapa hal yang perlu ketong maknai dan ketong lakukan. Antara lain, pertama Bapak Ibu, saudara-saudara, bahwa menjadi orang Kristen, menjadi orang yang sementara menanti kedatangan Tuhan, bukan hanya diukur dari aktivitas ibadah yang ketong lakukan, entah itu di rumah maupun di gereja. Tetapi menjadi orang Kristen, orang yang menanti kedatangan Tuhan, adalah orang-orang yang hidup ibadahnya dia selaras dengan hidup hari-hari. Jangan di dalam ruangan ibadah ketong bikin diri suci, bikin diri baik, tetapi di luar ruang ibadah ketong tidak mau berdamai atau ketong melakukan hal-hal yang tidak baik. Ketong diminta tidak seperti orang Farisi atau ahli Taurat yang terlihat taat dan setia beribadah, tapi hidup jauh dari apa yang Tuhan inginkan, jauh dari apa yang Tuhan firmankan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudaraku, menanti kedatangan Tuhan adalah sebuah upaya memulihkan hubungan dengan sesama, bikin baik hubungan dengan sesama untuk hidup di dalam damai. Yang kedua, Tuhan Yesus mengajarkan ketong semua untuk tidak menunda dalam menyelesaikan masalah. Sebab apa? Keuntungan dari sikap menyelesaikan masalah dan berdamai atau baku baik dengan sesama ada dua. Yaitu yang pertama Bapak Ibu, saudara-saudara, membuat ketong punya relasi dengan Tuhan, ketong punya relasi dengan sesama menjadi baik. Seng ada beban di antara hubungan-hubungan atau relasi-relasi yang ketong bangun. Itu berarti ketong berupaya untuk tetap mendapatkan berkat, mendapatkan anugerah pengampunan dari Tuhan. Dan karena itu keselamatan menjadi jaminan bagi orang-orang yang sementara menanti kedatangan Tuhan. Yang kedua, keuntungannya Bapak Ibu, saudara-saudara, adalah menghindarkan kita dari persoalan yang lebih besar. Sebab kalau persoalan yang kecil ketong sedang berusaha untuk bikin selesai, maka ketong akan menemui persoalan yang lebih besar. Jadi kalau ada persoalan Bapak Ibu, saudara-saudara, cepat diselesaikan. Baik itu persoalan antar ketong dengan sesama maupun persoalan dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, antar suami istri, antar orang tua dan anak-anak dan lain-lain. Itu bisa menjadi akar kebencian bagi kita kepada orang lain dan bisa mendorong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahat yang merusak hidup sesama, termasuk juga hidup keluarga dan rumah tangga kita. Tuhan memberkati kita sebagai orang-orang yang sementara menanti kedatangan Tuhan untuk tetap membangun hidup dalam damai. Amin.